Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل
مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Musalla Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita memuliakan segenap DKM Musalla Nurul Iman, tentunya ini dengan doa semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua dijawab, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizahumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa hadir dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan semua amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat serta salam tanpa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Syafi'al Mudnibin. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat-selawat yang kita baca, kita semua jamaah Musalla Nurul Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, beserta zuriyah keturunan kita semua, semoga kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti akan datang bab tentang sholawat di kitab Riyadhus Shalihin ini. Para jamaah kita di rumah misalnya, kalau kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, siapa yang mengucap salam kepada Rasulullah dalam riwayat yang sahih, tidak bisa disangkal, ya, raddallahu ruhahu, Allah kembalikan ruhnya Rasulullah, dan beliau menjawab salam kita, haitsuma kuntum, dimanapun umatku berada. Jadi enggak mesti ketika kita sampai di Masjid Madinatul Munawwarah, kalau kita sampai di Masjid Nabawi, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kita enggak mesti mengucapkan salam di tempat ini. Dalam hadis ini, kita berada di Indonesia, kita mengucapkan salam di mana aja, umatku kalau mengucapkan salam kepadaku langsung dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kita membaca selawat, ya. Ulama salafus shalihin selalu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar qalbun, hati kita ini terpaut cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan selawat, hanya dengan banyak selawat, terlebih di akhir zaman semacam ini para jamaah, ya. Dan saat ini kondisi daripada negara kesatuan Republik Indonesia sedang diuji oleh Allah. Nah, kita ingat, kita doakan, ya, semoga bangsa kita ini para jamaah dari Sabang sampai Merauke dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihindari dari segala macam bentuk fitnah, dihadirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kita selaku rakyatnya, ala dininya,
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hidayah ini menjadi hidayah yang barakatun, Thayyibatun wa rabbun ghafur. Istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini para jamaah pertama kali Allah sematkan kepada negeri yang bernama negeri Saba. Makanya dalam Al-Quran ada yang disebut surat As-Saba. Itu suatu negeri kaum Bani Saba itu, ya. Allah sebutkan di dalam surat As-Saba ayat 15 sampai ayat 16 bagaimana kondisi negerinya. Saba ini para jamaah kalau sekarang itu letaknya di Yaman. Nah di Yaman itu ibu kotanya namanya Sanaa. Dari ibu kota Sanaa ini nggak terlalu jauh ada sebuah wilayah namanya Ma'arif. Ma'arif inilah tempatnya kaum Bani Saba dulu. Masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang saat itu Saba di bawah pimpinan daripada Ratu Balqis. Bagaimana kesukarannya mogoknya, ya. Karena itu Allah abadikan. Dan pertama baldatun thayyibatun itu orang berdoa itu dituju kepada kaum Bani Saba, ya. Nanti para jamaah bisa melihat Al-Quran surat As-Saba yang 15 Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Laqad kana lisaba'in, sungguh ada pada diri kaum Bani Saba itu fi maskanihim, di maskannya. Maskan itu, di maskanihim itu diambil dari 3 huruf. Huruf mim, sin, kaf. Dari sakana. Dari sakana ini lahirlah sakinah. Ini kalau orang nikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari 3 huruf sakana ini lahirlah kalau kita belajar tajwid namanya mad arilis sukun. Berarti sakana ini apa? Tenang. Ya. Dari sakana ini lahirlah kalimat maskan. Maskan itu sama dengan bait rumah. Nah kalau para jamaah misalnya mampir ya ke Kediri gitu, di Pare itu tempat kursus itu. Nah kamar ini maskan 1, maskan 2, maskan 3 gitu. Ya. Jadinya rumahnya maskan 1, maskan 2, maskan 3. Itu maskan. Ya. Makanya kalau orang-orang bilang aina taskunu, di mana kamu tinggal? Ya. Askunu Pengarunan misalnya, saya tinggal di Pengarunan. Ya, jadi di dalam surah As-Saba ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah di maskanihim, ya, di rumah mereka, di rumahnya. Di rumah siapa? Kaum Bani Saba. Ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat itu ada 2. Ada ayat yang tertulis yaitu Al-Quran Karim, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat yang tidak tertulis, yang kita ini termasuk ayat Allah. Istri kita ayat tanda kebesaran Allah. Suami kita tanda kebesaran Allah. Lahirnya putra-putri anak cucu dan semua tanda-tanda kebesaran Allah disebut ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Makanya kalau menikah itu kan meminta ayat ini al-khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah ciptakan ya pasanganmu dari dirimu sendiri. Artinya apa? Istri kita tidak jauh dari sifat kita sebagai laki. Ya. Begitu juga ya namanya suami ya sifatnya itu gak jauh dari istrinya. Ya. Min anfusikum. Nah di sini Allah sebutkan dalam surat As-Saba ini laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun.
Ada tanda-tanda kemahabesaran Allah di mana? Di rumah, di tempat tinggalnya kaum Bani Sabah. Jannatani ayyamin wa shimal. Ada surga ayyamin, yamin itu artinya kanan, shimal artinya kiri. Berarti di depan rumahnya sebelah kanan dan sebelah kiri ada jannah, surga. Kenapa Allah menggunakan jannah? Padahal kalau kebun itu ya, di depan rumah kaum Bani Sabah itu ada kebun-kebun sebelah kanan dan sebelah kiri. Padahal kalau kebun itu bahasa Arab bustanun, tapi Allah menggunakan jannah. Para jamaah, kalau orang Arab itu ngomong, ya kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis sesuatu yang sangat nikmat, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dia sebut jannah. Misalnya kita dikasih kue sama tetangga, ya, pas dia telepon, Assalamualaikum, tadi rasa kuenya gimana? Saking enaknya nggak bisa ngomong gitu. Jannah. Kita enak, jannah kita coba. Jadi jannah itu paling nikmat sekali gitu. Istrinya cantik, nggak ada yang menandingi kecantikannya. Gimana ya kita mengungkapkan cantiknya? Jannah. Jadi kalau kamu bilang yang enak, ya Allah aku beri jannah. Kopinya jannah, enak nggak? Jannah. Jadi itu, nah makanya menggunakan istilah jannah dua kebun kurma. Menggunakan jannah, kenapa? Saking makmurnya. Jadi kaum Bani Sabah ini di depan rumahnya sebelah kanan sebelah kiri ya tumbuh semua kebutuhan keperluannya. Ya. Pohon-pohonan tumbuh, anggur, pokoknya semua kebutuhan kaum Bani Sabah ini nggak perlu lagi dia ke pasar kalau ingin memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kalau pasar kan nggak perlu dia ke mall beli ini, itu nggak perlu, semuanya sudah ada di depan rumah, hidup sebelah kanan dan kiri. Betapa makmurnya. Bahkan para ulama menyebutkan pertama kemakmuran kaum Bani Sabah ini pada jamaah, ja'alallahu hawa'an naqiyatan. Hawanya itu bersih sekali. Jadi udaranya bersih. Sehingga saking bersihnya kalau ada orang yang sakit kulit ya, terus ada misalnya kalau orang kepalanya sakit apa tuh? Tobe gitu ya. Nah, kutubnya, pada kutubnya misalnya. Nah kalau masuk ke negeri Sabah sembuh langsung sakitnya. Saking bersihnya udara kaum Sabah. Ya. Jadi pertama dia memiliki cuaca udara yang sangat bersih. Siapa saja yang sakit kalau masuk ke negeri Sabah sembuh penyakitnya. Ini yang pertama kaum Sabah itu luar biasa ya. Lalu yang kedua, barakallahu fi ardihim. Allah jadikan buminya kaum Bani Sabah itu tidak mengenal musim. Ya kalau habis berbulan ya berbuah lagi, anggur juga begitu semuanya. Enggak kayak kita misalnya sekarang musim mangga, habis besok berarti lagi musim yang lain. Nah dia tidak kenal musim gitu. Berbuah lagi, habis berbuah lagi. Nah itu kondisi bumi, hasil buminya kaum Bani Sabah itu tidak mengenal adanya musim. Betapa berarti makmur sekali mereka. Itu yang kedua dia. Lalu yang ketiga kata para ulama bahwasanya kaum Bani Sabah ini lam yara ahlus Sabah fi buyutihim wa jannatihim hasyaratun. Kaum Bani Sabah ini enggak pernah melihat hasyaratun. Hasyaratun itu maknanya binatang kecil. Fi buyutihim, di rumahnya, wa jannatihim ataupun di kebunnya. Kayak apa binatang kecil ya, cicak, nyamuk, kecoa gitu. Jadi kecoa enggak ada di rumahnya. Di kebunnya juga enggak ada. Berarti bisa terbayang maksudnya. Nah, kita kan juga Allah keluar dari pintu sabar. Nah, hasyarat itu binatang-binatang kecil. Ya mungkin ya tadi sejenis kecoa juga masuk, nyamuk juga. Di kaum Bani Sabah itu tidak ada binatang-binatang itu di rumahnya maupun di kebunnya. Berarti luar biasa Allah anugerahkan nikmat di kaum Bani Sabah ini. Ya.
Nah ini lalu yang selanjutnya kaum Bani Saba'inya mah dia bahwasanya barakallahu fi malihim wa hayat fi malihim ya wa hayatihim, bahwasanya kaum Bani Saba ini semuanya orang kaya, nggak ada yang miskin. Ya Allah. Allah kaya Syarat orang kaya semua kan kaum Bani Saba. Nggak ada yang miskin. Orang yang ada Ratu Balkis itu istananya semua pakai kaca semua kan. Dan dalam kisahnya kalau orang masuk istana itu dia melihat jalan keluarnya lewat mana semua kaca itu patung gitu. Jadi semua kaum Bani Saba ini malu kaya semua, nggak ada yang miskin. Amin. Ini luar biasa. Dan kalau Allah ini kan Berarti kayakan semua. Ini mudah-mudahan para jamaahnya ya muslim beriman ada rezeki nanti pergi ke Yaman. Amin. Amin ya Allah. Ibu kotanya mana? Saya mau ke ibu kota Yaman, Sanaa. Dari Sanaa saya mau ke Ma'arif. Nah Ma'arif itu kan Sabah. Dia tuh mengabadikan kayak gimana dia sekarang itu. Sama-sama besar belum ke situ. Kalau besar kayak gimana gitu. Yang mana? Bayangkan udaranya bersih, kalau kita sakit di situ sembuh ya. Terus sama nggak ada binatang-binatang kecil di sana. Terus orang kaya semua. Amin. Ya. Terus apa lagi? Ya orang Bani Saba ini hayatuhum fil amani wal aman. Kehidupannya aman, tentram, nggak ada yang jarang. Nggak ada korupsi. Nggak ada korupsi, nggak ada yang pencuri, nggak ada perampok. Sehingga kalau orang Bani Saba ini kalau dia mau pergi ke ibu kota, ke sana atau mau ke Yaman, mau ke Sam, jam 12 malam, jam 1 malam aman saja sudah. Nggak ada begal. Nggak ada begal. Sekarang ada begal barang. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kulu min rizqi rabbikum, makan itu semua rezeki itu makan kata Allah. Tapi apa? Washkurulah, jangan lupa bersyukur. Allah suruh yang mana itu? Tapi jangan kamu lupa bersyukur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itulah negeri yang baldah itu artinya negeri thayyibatun, bagus, baik. Wa rabbun ghafur, dan ampunan Allah turun kepada negeri tersebut. Namun dalam lanjutan ayatnya yang ke-16, fa'aqrabu ingkar, enggak mau bersyukur. Fa'arsalna alaihim sailal arum, lalu Allah kirimkan banjir yang besar. Sailal arum, banjir yang dahsyat. Makanya Al-Ma'arif itu tempat desa sekaligus dibangun bendungan Ma'arif namanya di situ. Bendungannya namanya bendungan Ma'arif, dibangun oleh kaum Bani Saba ini untuk jaga-jaga kalau datang banjir. Ternyata bendungan yang demikian kokoh dan kuat itu ketika Allah kirimkan banjir, rata semua kaum Bani Saba. Nah, negaranya yang mau bersyukur. Karena itu para jamaah, 3 cara Allah memperlakukan kita. Cara Allah memperlakukan kita berapa? 3. Pertama, apa yang kita minta dikasih sama Allah. Apa aja yang diminta oleh sebulan dikasih terus dikasih. Kadang sering kita ketemu dengan teman sahabat kita, kalau dia usaha ini kok berhasil. Apa aja yang dikerjakan oleh teman kita ini kok sukses terus. Ada orang seperti itu. Cara Allah memperlakukan hambanya, pertama Allah kasih apapun yang dia ingin. Tujuan Allah apa? Allah ingin melihat dia syukur nggak? Nah, itu banyak orang yang bilang kalau dia ingin sesuatu, kok gampang banget, ketika kita sulit gitu kan. Nah itu pertama, Allah kasih apapun yang dia mau. Kenapa? Karena Allah ingin melihat dia syukur atau enggak. Lalu yang kedua, cara Allah memperlakukan hambanya yang kedua, ditunda apa yang dia ingin. Kalau kita ingin sesuatu, sebentar nanti baru kita sama Allah. Tujuannya Allah apa? Supaya Allah ingin melihat kita sabar dan benar. Ya. Sampai saat ini ada yang kita inginkan belum Allah kasih, Allah ingin melihat sabar dan. Ya. Nah sabar ini
Makanya di antara pahala sering saya sampaikan, semua amalan ibadah itu harus sebut pahalanya. Kalau Anda sholat isya berjamaah, pahalanya seperti orang yang sholat sunnah separuh malam. Kalau Anda menunaikan ibadah haji, hajimu mabrur, balasannya surga. Kalau Anda menyantuni anak yatim, engkau bersanding bersama Rasul seperti jari telunjuk dan jari tengah duduk bersama Rasul di surga. Tapi kalau sabar tidak disebut pahalanya oleh Allah. Saya sendiri yang langsung balasnya kata Allah, berapapun yang saya mau. Artinya bisa jadi lipat ganda, bisa jadi lebih besar balasannya daripada surga. Karena luar biasa yang namanya sabar. Nah, karena itu sabar ini sulit juga kalau sabar. Kadang-kadang ya Allah. Makanya doanya apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Nah, Allah kadang kasih hambanya sesuatu yang dia inginkan, tapi dengan cara ditunda. Tujuannya apa? Karena Allah melihat si hamba ini sabarnya. Lalu cara Allah untuk melakukan hambanya yang ketiga enggak dikasih sama sekali. Sabarnya dia. Nah ini enggak dikasih sama sekali apa yang dia minta. Malu misalnya dia bangun sambil nangis, ya Allah, saya ingin mendapatkan reno, saya ingin hajat saya mau menangis, sering berdoa, tapi tidak dikasih sama Allah. Tujuannya apa? Karena Allah senang melihat dia nangis, senang aja, ya, senang Allah melihat dia nangis. Nanti kalau saya kasih dia berhenti nangis, Allah senang dia nangis. Nah, inilah kelompok yang semacam ini berhadapan tinggi kualitasnya nanti di yaumul kiamat. Nah, karena itulah para jamaah mukadimah kita ya dari itu mudah-mudahan ya negara kita ini yang kondisinya saat sekarang ini para jamaah terjadi di mana-mana para jamaah ya. Mudah-mudahan segera semuanya berlalu dengan baik. Amin ya Allah. Supaya kita aman beribadah ya. Supaya kita aman menjalankan tugas-tugas kita, supaya kita aman di dalam melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Bahwasanya kalau tidak salah kemarin itu kita masuk di pembahasan tentang tidak boleh menunda kebaikan. Itu temanya nggak boleh menunda kebaikan. Tidak boleh, kalau bahasa kita nggak boleh entar-entar. Ya, sebentar ya, entar-entar itu tidak boleh. Apa dalilnya? Di sini dalilnya kita ambil pertama surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirah. Segera cepat kalian menuju maghfirah, ampunan Allah. Apa maksudnya? Apapun pekerjaan para ibu dan bapak, pekerjaan yang wajib yang sunnah kalau itu mendatangkan maghfirah Allah, cepat lakukan. Enggak boleh menunda. Salat bisa mendatangkan maghfirah Allah, ya udah cepat salat. Thalabul ilmi bisa mendatangkan maghfirah Allah, ya cepat salat untuk ilmu. Ya. Sampai dalam hadis Rasul sebutkan imatatul adza fituruk, sampai kamu menyingkirkan duri atau kerikil di tengah jalan yang bisa mengganggu orang jalan, jika itu bisa mendatangkan maghfirah Allah, cepat. Ini perintah Allah, berarti ini ada kebaikan yang tidak boleh kita tunda. Kenapa? Karena kondisi hati ya kadang-kadang kalau lagi kita memulai kehidupan, nanti semangatnya kalau pokoknya ketika datang kebaikan cepat disambut kebaikan. Baik kebaikan itu muncul dari diri kita atau dari inspirasi kita, ataupun kebaikan itu muncul dari inspirasi teman. Artinya berteman ngajak kita berbuat baik cepat, ataupun kita sendiri yang ingin berbuat baik. Makanya ini dari pertama kita ambil dengan tema kita jangan menunda kebaikan. Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin, segera kalian menuju maghfirah, ampunan Allah. Maksudnya segera
jadi kita menuju maghfirah. Yang kita cari ini permasalahan kita kan satu para jamaah dalam hidup. Satu permasalahan kita apa? Dosa. Itu aja masalah kita. Andai kita menjauhkan dosa al-kabair, dosa besar, maka semua tuntas. Apa yang Anda inginkan Allah kasih. Anda menginginkan ini itu Allah kasih. Asal masalahnya tidak ada dosa. Kan dosa ini sebagai dosa itu sudah terhijab, tertunda oleh kita. Dengan sebab dosa itu malas kita ibadah. Karena itulah maghfirah ampunan Allah sangat kita dapatkan. Dan cara mengundang maghfirah Allah dengan segera melakukan kebaikan. Jangan dipandang enteng kebaikan sekecil apapun. Ya. Sekecil apapun misalnya. Pokoknya kalau itu baik udah kerjakan. Bahkan Ustaz sudah sampaikan, ya. Kalau kita ingin bertahap jadi yang baik, para ibu dan bapak, pertama yang perlu sholat kita di bawah waktu dulu. Kalau misalnya bapak subuh rasa sampai subuh waktu sudah kerjanya, ya, sambil menghayatinya maksudnya, tambah dikit zikirnya, ya. Biasa aja zikirnya subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, nggak usah misalnya pingin kita banyak ya, bukan, tapi pelan-pelan. Lalu kalau sudah bagus itu tambah sholat qobliyah ba'diyahnya, ya. Kita tambah qobliyah ba'diyahnya. Sudah misalnya merasa agak enak sedikit, dan itu perintah yang sunnah itu kan para jamaah kayak orang apa sih namanya, ini badan kita kurang fit gitu, terus dikasih vitamin gitu kan, nah seger badan kita. Nah itu ibadah kayak gitu tuh, ya. Kalau sudah enak, fardunya tambah yang sunnah. Bahkan selawat itu juga disebut vitamin dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini butuh vitaminnya banyak selawat kepada Rasulullah. Ya. Semakin Anda banyak berselawat kepada Rasulullah subhanahu full vitamin tubuh Anda. Ya. Nah kalau sudah tadi, qobliyah sudah kita tambah sedikit enak kayak ini, coba tambah doanya. Enak lagi, coba tambah qiyamul lailnya. Kalau sudah begitu, ini semuanya tenang aja udah. Ya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya yang baik seperti itu. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan para jamaah as-sholat kita. Ya. Mau kayak misalnya kita sholat di masjid, di musola bagus, mau di rumah udah yang penting ibadah aja. Ya. Jangan kita menyebarkan ya ucapan-ucapan yang tidak baik atau menjelekkan orang lain. Boleh nggak kita misalnya menyebarkan keburukan orang lain? Boleh kalau Anda tidak punya keburukan dulu. Itu syaratnya satu. Boleh memfitnah orang, boleh menyebarkan aib orang, asalkan Anda nggak punya aib, nggak punya kekurangan. Malaikat. Dan itu kan gak mungkin, itu yang disebut hasibu qabla an muhasabu. Hisab dirimu dulu, hitung dirimu dulu, koreksi dirimu dulu, baru koreksi orang. Ya jangan membuat kesimpulan ini begini hoax. kita aja dulu. Ya di zaman sekarang banyak hoax sekarang ini ya. Hoax. Ya, namanya juga akhir zaman. Jadi kalau kita semakin ini baru jangan dibuat apa namanya ya. Tadi sebenarnya katanya kita boleh nyebarin aib orang. Nah, itu belum tuntas. Boleh kalau Anda nggak punya aib. Tapi nggak ada orang yang nggak punya aib. Karena kita nggak punya aib, ya berarti jangan. Nggak boleh berarti kan. Nah itu salah, berarti tidak boleh. Ya, boleh Anda menganggap orang lain kotor kalau Anda suci dulu. Boleh Anda mengatakan dia malas, dia Pak Ustaz nggak pernah qiyamul lail. Kalau Anda memang sudah rutin nggak pernah absen qiyamul lail. Tapi orang-orang yang nggak pernah absen qiyamul lail misalnya, orang-orang yang nggak pernah berhenti membaca Al-Quran misalnya, nggak pernah mengucilkan orang yang nggak qiyamul lail. Ya, malah itu tandanya Allah sayang kepada kita. Makanya kita sampaikan pada pengaruh wajib harus
syukur. Sujud syukur itu tandanya kita berterima kasih kepada Allah. Allah sudah izinkan kita bangun malam, Allah izinkan kita sholat duha, maka perlu kita sujud syukur. Nah itu, sehingga di sini cepat melakukan amalan yang bisa mendatangkan maghfirah Allah. Pokoknya intinya yang penting maghfirah Allah datang. Kalau bahasanya bodo amat sebulan suka atau enggak gitu. Yang penting Allah persis kayak doanya Muhammad sekarang. Ilahi laskuril firdausi ahla wala aqwa ala nahil jahil. Ma'abli tawbatan waqil junubi wa innaka ghafirud dhanbil azim. Kamuas ilahi ya Allah laskuril firdausi, aku ini enggak pantas, enggak layak masuk jannah firdaus kata Mas. Wala aqwa ala naril jahimi, aku juga enggak pantas masuk ke neraka jahanam. Ya, masukkan ke neraka ke jannatul firdaus enggak pantas. Masuk neraka jahanam enggak kuat menahan azabnya katanya. Apa maunya Mas? Habli taubatan wa ghfir. Terima taubatku dan ampuni dosa. Nah ini. Maka di sini Allah sebutkan wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Orang-orang yang mendapat maghfirah Allah akan Allah siapkan surga. Surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, juga surga itu Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Para jamaah, surga yang seluas langit dan bumi. Bagaimana luasnya? Tidak bisa kita gambarkan. Ya. Bahkan kenapa si fulan itu bermaksiat kepada Allah? Jadi penyebabnya di dalam kitab Tajul Arus itu satu. Si fulan berani maksiat kepada Allah karena dia belum tahu betapa dahsyatnya azab api neraka. Lalu kenapa si fulan itu rajin ibadah kepada Allah? Karena dia tahu betapa nikmatnya di surga. Itu kata Ibnu Muhammad. Kalau dia maksiat, dia kenapa dia melakukan dosa? Kenapa dia mencuri misalnya? Ya? Kenapa dia mabuk misalnya? Karena dia belum tahu betapa dahsyatnya azab Allah. Kenapa kok dia rajin sekali ibadah? Karena dia sudah tahu betapa nikmatnya surga. Nikmat di surga itu yang paling ringan. Ya, yang paling ringan dalam hadis Imam Bukhari. Kan sering kita mendengar, saya mau Ustaz, ya masuk surga walaupun di jadi emperannya gitu. Yang penting saya datang ke surga walaupun di emperan surga itu nggak apa-apa. Pinggiran surga. Ya, walaupun di emperan surga. Ternyata dalam hadis Rasul adna, ya minal jannah, sesungguhnya nikmat yang paling rendah, ya kenikmatan yang paling rendah di surga itu adalah kullu insanin khadimun wa khadimuhu mi'ata khadim. Mereka manusia yang masuk ke dalam surga, nikmat yang paling rendah Allah berikan, mereka mendapatkan masing-masing 100 pelayan. Itu nikmat yang paling rendah di surga. 100 pelayan kita. Walaupun misalnya kita di emperan surga nih, pelayan kita udah 100. Dan itu enggak berebut. Enggak berebut dia ya. Itu ada levelnya berarti ya. Iya. Dan juga Bagi surga di udah satu-satu. Si mending di Bagaimana emperan. nikmat surga yang di dalamnya lagi, Wow. di emperan yang paling rendah. Ya Allah, kalau sudah tahu nikmatnya kayak gini, berarti kan semangat dia melakukan kebaikan ini, melakukan amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. surga. Makanya kalau kita melihat para ulama gitu, para waliullah, kadang-kadang dia kalau bahasa kita gila dengan kenikmatan surga. Dia tahu bagaimana nikmatnya surga itu, yang dia kejar sampah benar-benar dunia yang hanya dia ngejar. Bahkan dia pada meninggal udah cepat masuk surga. Dia ingin menikmati di surga ini.
Bayangkan nikmat yang paling rendah, masing-masing orang itu 100 pelayannya dan beda-beda tugasnya. Sementara azab di neraka paling rendah. Ini hadisnya semuanya hadisnya sahih banget. Enggak bisa disangka. Na'lani, orang nanti memakai 2 sendal, shikalani, di mana punya 2 sendal dipakai, ya, maksudnya kiri kanan, dan ikatannya juga. Ketika sandal itu dipakai beserta ikatannya, panasnya mendidih sampai ke kepalanya. Itu siksa neraka yang paling rendah. Bagaimana yang paling besar? Makanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari berkata, sebabnya orang berani maksiat karena dia belum tahu dahsyatnya azab neraka. Sebabnya dia meninggalkan ketaatan karena dia belum tahu betapa nikmatnya di surga. Kalau dia tahu nikmatnya di surga, insyaallah bila kita tewas lain. Kalau kita tahu beratnya azab neraka kayak tadi, ya Allah jangan sampai, makanya doa kita wa'udzu bika minan nar, ya, jauhkan kita dari neraka. Dan cara itu pada malam ini adalah segera melakukan kebaikan, tidak boleh menundanya. Bagaimana caranya supaya kita semangat melakukan kebaikan? 3 syaratnya. Pertama, harus punya niat yang kuat. Niat kita harus kuat dalam kebaikan. Harus niatnya kuat. Misalnya besok mau puasa ini, harus niat kuat dulu. Jangan niat separuh-paruh. Sama kayak orang menuntut ilmu, kalau niatnya separuh-paruh, ya 2 bulan kita pulang, ya niatnya harus kuat. Dan kalau sudah niat tekad kita kuat, maka ulama menyebutkan idza shadaqta bin niyati, apabila kalian memiliki niat yang benar dalam melakukan kebaikan, punya niat yang kuat melakukan kebaikan, fa innallaha yusaddiquka, maka Allah akan membantumu untuk mewujudkan niat. Jangan lagi berkata kalau saya enggak niat, nah kalimat itu buang itu. Beda orang yang niat sama yang enggak niat. Beda. Kenapa kamu semalam buat orang itu tiap bulan? Orang saya enggak nanya, kebetulan jangan kalau di ngantuk. Pokoknya niat aja. Bahkan kan dalam hadis qudsi Allah berfirman itu, kalau seorang Rasulullah niat melakukan suatu kebaikan dan dikerjakan niatnya itu full dapatnya pahala. Tapi kalau dia niat melakukan kebaikan tapi tidak dikerjakan, ditulis 1 pahala. Jadi pertama supaya semangat melakukan kebaikan, niatnya harus niat kuat. Makanya ya niat itu terpatri dalam hati kita. Sudah saya malam ini ya taklim bulanan di musola Iman, jalan apapun karena memang sudah niatnya kuat. Rintangan apapun, seberat apapun, kalau seorang orang sudah niatnya kuat, ya, maka dia tidak akan merasakan beratnya ujian-ujian. Lalu yang kedua, supaya kita semangat melakukan suatu kebaikan, ya enggak kendor semangatnya, harus paham keutamaan amalan yang ingin dikerjakan. Ini mau mengerjakan amalan apa dulu, harus ada paham keutamaannya. Misalnya saya mau hadir menuntut ilmu, Anda harus paham keutamaan orang yang menuntut ilmu. Hadis-hadis Nabi menerangkan keutamaannya, misalnya setiap langkahnya pelebur dosanya, ikan di laut memohonkan semburan ampun karena menuju majelis ilmu. Ya. Maka kalau kita sudah paham keutamaan amalan yang kita ingin kerjakan, semangat kita. Harus tahu, paham padilannya kalau bahasanya. Ya kalau bahasa dunianya itu apa? Harus tahu ongkosnya dulu. Nyanterin saya ke Pulau Gadung, ongkosnya berapa? Berani berapa? Gitu orang kan? Saya bayar sedikit. Nah, kalau semakin besar dia kan semangat kita. Gitu. Nah itu amalan juga. Kenapa sih Allah jadikan itu supaya memberikan kita semangat? Ya. Subuh misalnya ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan dia pahalanya sama dengan orang sholat sunnah semalam full.
nggak kuat kita semalam full kita sholat sunnah, ya udah karena sholat sunnah berjamaah. Nggak bisa kita di musola, minimal yang namanya sholat berjamaah itu kan satu imam satu makmum jamaah namanya. Ya di rumah ada suami kita suruh imam, kita makmum. Suami kita nggak ada yang bisa keluar, ada anak kita lagi suruh imam, kita makmum. Udah nggak apa-apa, yang penting jamaah. Alangkah bagusnya, afdolnya kalau musola Nurul Iman full jamaahnya sholat. Amin. Supaya nanti ketahuan apalagi hasilnya gitu ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang terakhir pada jamaah supaya kita semangat melakukan suatu kebaikan, pastikan diri bersama orang-orang yang soleh. Itu ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 119 kalinya. Surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, pastikan dirimu bersama orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Kalau kita di sekelilingnya orang-orang baik, insya Allah semangat melakukan kebaikan. Anak kita misalnya, ya, kalau temannya orang baik, pasti ikut dia baik. Jadi itu sangat menentukan. Nah, semangat kita dalam melakukan suatu kebaikan itu bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jika ada yang ditanyakan dari materinya lebih luas materi para jemaah kami persilakan. Kalau bertanya jelas, namanya kita diskusi. Iya. Dan tanyakan. Ada yang nanya. Tuh, kira-kira mau nanya. Tanya enggak? Ya, baik kalau ada. Ya. Tanya Pak. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan Allah tidak kita semua Amin. kita semua kuat iman dan takwa. Allah tidak kesalahan zahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di awalnya. Amin. Akhir baik kita semua kepada husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kasih keliruan. Kita tutup takbiran dan membaca Tifa'atul Majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه